Halo guys, kembali lagi di channel Kuning-Kuning Kemambang Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film pedang-pedangan dari Donnie berjudul 14 Blades yang dirilis pada tahun 2010. Dan kesal lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di masa pemerintahan yang keras di negeri dinasti Ming, berdirilah sebuah pasukan elit bernama Jin Yiwei, atau dikenal juga sebagai penjaga berjubah brokat. Pasukan ini dibentuk dari anak-anak yatim piatu yang tak memiliki keluarga, lalu dilatih sejak kecil untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Seiring berjalannya waktu, salah satu murid terbaik mereka, King Long, berhasil menempati posisi tertinggi sebagai komandan. Ia dipercaya membawa sebuah kotak berisi 14 pilah pedang. Masing-masing memiliki fungsi unik, yaitu 8 untuk menginterogasi, 5 untuk mengeksekusi, dan 1 pedang terakhir disediakan untuk mengakhiri hidup sendiri bila dibutuhkan. Di bawah kepemimpinannya, Jin Yiwei tumbuh menjadi pasukan yang ditakuti seluruh negeri. Namun sayangnya, di tangan para pejabat korup, pasukan ini justru menjadi alat teror politik. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan dengan sebuah klan pemberontak yang dipimpin oleh pria bernama King. Klan ini dahulu pernah gagal melakukan kudeta dan masih menyimpan dendam. Kedua kaki King ini juga telah dipotong sebagai hukuman, namun semangat pemberontakannya belum padam. Kini ia bersekutu dengan Perdana Menteri Jia Jingsong, sosok licik yang berambisi menggulingkan kekuasaan. Setelah deklarasi kudetanya dimulai, King pun menyerahkan misi terakhir kepada anak angkatnya yang misterius, Tuo Tuo. Ia menggunakan darahnya sendiri sebagai simbol perintah terakhirnya. Di sisi lain, di markas Jin Yiwei, sang Perdana Menteri Jing Song datang membawa pesan rahasia palsu dari Kaisar, meminta agar King Long dan pasukannya memecah diri untuk menjalankan misi khusus. Misi itu adalah mengambil sebuah kotak misterius dari penasihat istana lain yang bernama Shen Yan. Di malam harinya, King Long lantas bergerak cepat. Ia membagi pasukannya agar mengamankan area luar, sedangkan ia sendiri yang akan masuk. Saat tiba di dalam rumah penasihat itu, ia meminta kotak tersebut secara damai. Namun Shen Yan bersikukuh untuk melindunginya, bahkan rela mati. King Long pun akhirnya menyandra anak Shen Yan demi mendapatkan kotak tersebut. Tapi tanpa sengaja, kotak itu terbuka dan isinya sungguh mengejutkan, yaitu sebuah segel kekaisaran. Bila segel itu jatuh ke tangan Perdana Menteri Jia Jingsong, maka ia akan memiliki kuasa penuh atas undang-undang negeri. Namun belum sempat King Long bertindak, tiba-tiba seseorang menyerang dari luar dan merebut segel tersebut. Saat berusaha mengejar kembali keluar, King Long mendapati kenyataan pahit. Semua pasukannya telah dibantai, serta para komandan lainnya ditangkap. Ternyata mereka telah dihasut untuk berkhianat, dan bagi yang menolak, hanya ada satu jalan kematian. Di dalam ruang tahanan, salah satu komandan Jin Yiwei yang bernama Xuan Wu setuju untuk berkhianat, namun sebagai syarat, ia disuruh untuk menghabisi 2 komandan yang lain. Dan singkat cerita, setelah dapat mengalahkan salah satu komandan lainnya, Xuan Wu terlihat kesulitan berhadapan dengan satu lagi rekan kerjanya yang mengincar Perdana Menteri. Namun tiba-tiba saat dia akan menghabisi Perdana Menteri, muncul sebuah selendang yang menutupi mukanya.
Dan ternyata itu adalah Tuo Tuo, anak angkat dari pemimpin klan King, klan pemberontak yang dipotong kakinya tadi. Di sini kemampuan Tao Tao yang seperti berada di level lain dan dia dapat dengan mudah mengalahkan satu komandan Jin Yuwei tersebut. Ternyata kedatangannya ke sini diutus oleh ayahnya untuk membantu kudeta Perdana Menteri Jing Song dalam menghabisi King Long. Dan saat Xuan Wu menanyakan bukti bahwa dia adalah anak dari pemimpin klan King, Tuo Tuo menunjukkan dada dan tatonya. Sleketep. Di sisi lain, King Long yang terluka parah memutuskan untuk meminta bantuan seorang spesialis pengawal pedagang untuk membantunya lari ke luar negeri, sekalian untuk bersembunyi dan menyembuhkan lukanya. Dan demi bayaran yang menggiurkan, mereka pun akhirnya menyetujui untuk membantu King Long kabur dengan menyamar lewat sandiwara pernikahan antara King Long dan putri sang pedagang yang bernama Jiao Hua. Mereka lalu mencoba keluar dari wilayah dinasti Ming melalui gerbang utama yang tengah dijaga sangat ketat karena King Long sedang diburu. Untungnya, berkat kelihayan dan pengalaman sang pedagang, mereka berhasil lolos dari penjagaan tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, setelah dalam pelarian, ketika mereka tengah beristirahat, tiba-tiba muncul sekelompok bandit gunung yang dipimpin seorang mengaku bernama Hakim Gurun berniat merampok mereka. Tapi semua berubah ketika King Long mendekat hanya menggunakan tulang ayam untuk mengusir mereka, lalu memperlihatkan plat emas tua milik Jin Yuwei. Seketika para bandit pun kocar-kacir. Mereka minta maaf sambil gemetar ketakutan. Saat perjalanan kembali dilanjutkan dan rombongan mereka masuki hutan, ternyata keberadaan mereka sudah dilacak oleh tentara kerajaan. Info ini bocor dari para bandit sebelumnya. Ketika mereka hendak menyingkirkan kayu di jalan, pasukan negara mendadak menyerbu. Tapi King Long ternyata sudah mengantisipasi serangan itu, dan dengan tenang, ia berkata bahwa justru dialah pencipta formasi penyerbu tersebut. Sehingga, ia mampu membaca dan mengatasi gerakan musuh dengan sangat mudah. Saat Jiao Hua mencoba membantu, King Long malah memanfaatkan tubuhnya sebagai tameng sekaligus alat serangan, yang membuat Jiao Hua untuk pertama kalinya merasakan sensasi bertarung dan melihat kematian secara langsung. Lalu, tiba-tiba, dari dalam peti muncullah seorang musuh misterius dengan jurus cakar meong yang sempat membuat King Long kewalahan. Namun setelah mempelajari pola serangan lawannya, King Long akhirnya mampu membalik keadaan dan menghabisinya. Salah satu tentara yang selamat langsung menyerah dan mengungkapkan informasi penting. Ia menyebutkan bahwa orang yang memerintahkan penyerangan ini adalah Xuan Wu, seorang komandan Jin Yuwei yang kini berkhianat. Ia juga sempat menyebut nama Tuo Tuo meskipun dia tak tahu banyak tentangnya. Setelah kejadian itu, para pedagang akhirnya menyadari bahwa pria yang mereka bantu selama ini adalah anggota Jin Yuwei. Karena ketakutan, mereka pun langsung memutuskan perjanjian kontrak untuk mengantar. King Long pun mengambil tindakan cepat. Ia menyandra Jiao Hua lalu menyuruh ayahnya untuk pergi ke arah berlawanan agar bisa mengalihkan perhatian para pengejar. Ia berjanji akan mengembalikan gadis itu dalam waktu 3 hari. Singkat cerita, setelah 2 hari menunggu kuda melintas gurun, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Jiao Hua berusaha kabur, namun tentu saja bukan hal mudah. Hingga akhirnya malam pun tiba dan mereka pun memutuskan untuk bobo. Di sanalah hubungan mereka mulai merlembut dan perlahan menjadi lebih dekat. Mulai dari maem bareng hingga pakung bareng.
Di keesokan paginya, King Long dan Jiao Hua tiba di sebuah kota kecil di tengah padang pasir yang dikenal sebagai gerbang angsa liar. King Long kemudian menyusun rencana. Ia meminta Jiao Hua untuk menyamar sebagai dirinya dan menuju pos penjagaan. Sementara ia sendiri menyusup ke dalam kota demi menyadap pesan rahasia yang ditunjukkan untuk Perdana Menteri Jin Song. Dan betapa terkejutnya King Long saat mengetahui isi pesan tersebut. Ternyata sang Perdana Menteri tengah berencana menjual 3 kabupaten penting kepada pihak lain. Kelompok berontak yang dulu pernah dihukum keras oleh kerajaan. Mengetahui bahaya besar yang sedang dirancang, Jiao Hua pun ikut turun tangan tanpa sepengetahuan King Long. Ia menyamar sebagai ustazah untuk mencuri plat penting milik klan Qing untuk kepentingan penyamaran nantinya. Sementara dari kejauhan, King Long khawatir memerhatikan pergerakannya yang tiba-tiba tanpa sepengetahuannya. Tak hanya itu, King Long juga menyadari kehadiran para bandit asal Cina yang tampaknya mengawasi transaksi ini sejak lama. Untuk menyusun rencana, King Long pun dan Jiao Hua akhirnya memutuskan untuk maam dulu di sebuah warteg sederhana. Namun, situasi tak berlangsung tenang karena tiba-tiba sekelompok bandit mendatangi mereka. Ternyata mereka ini adalah hakim gurun yang asli, berbeda dengan bandit sebelumnya. Mereka adalah pemerampok legendaris yang terkenal di wilayah itu. Niat mereka adalah merampok uang klan Qing yang hendak digunakan dalam transaksi jual beli kabupaten tadi. Meski awalnya terjadi baku hantam sengit antara King Long dan hakim gurun, namun King Long tiba-tiba menghentikan pertarungan dan meminta kerjasama setelah tahu tujuan hakim gurun sama-sama ingin mengacaukan transaksi tersebut. Dan keduanya pun akhirnya sepakat untuk bekerjasama demi tujuan masing-masing. Hakim gurun ingin uangnya, sementara King Long hanya ingin menggagalkan rencana jahat sang Perdana Menteri. Setelah itu, karena sadar bahwa misi kedepannya akan makin berbahaya, King Long pun menyuruh Jiao Hua kembali ke ayahnya. Namun reaksi Jiao Hua justru membuat King Long terdiam. Ia tampak kecewa dan tersinggung. Mungkin karena selama ini perasaannya sudah terlanjur tumbuh. Ia merasa hubungannya dengan King Long sudah lebih dari sekedar misi penyamaran. Di malam harinya, untuk mengusir beban pikirannya, King Long pun memilih menghibur diri dengan vodka. Tapi belum sempat mabuk sepenuhnya, tiba-tiba muncul sosok tua-tua, dan pertarungan hebat pun tak bisa dihindarkan. Mereka saling adu teknik dan kecepatan, sampai-sampai warung tempat mereka bertarung hancur berantakan. Di dalam duel itu, King Long melihat teknik aneh dari Tuo. Teknik itu seolah bisa menggandakan diri dengan cara melepas satu persatu jubah yang dipakainya. Jubah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kalau jubah kelima copot, bisa-bisa ini bukan duel lagi tapi pemandangan lain. Merasa teknik lawannya terlalu seketep dan berbahaya, King Long pun memutuskan untuk mundur sejenak dan mulai menyusun strategi baru. Keesokan harinya, seperti yang telah dijanjikan, Perdana Menteri Jin Song datang ke tempat transaksi dengan didampingi oleh Xuan Wu untuk bertemu perwakilan dari klan kerajaan Arab. Transaksi besar itu juga bahkan diawasi oleh seorang notaris karena berkaitan dengan jual beli 3 kabupaten strategis. Namun suasana mulai memanas ketika perwakilan dari klan Qing juga datang, dan mereka ternyata mengincar segel kekaisaran sebagai bagian dari kesepakatan. Tentu saja membuat Perdana Menteri Jin Song terkejut dan menolaknya. Di tengah ketegangan itu, sebuah pengkhianatan terjadi. Xuan Wu yang seharusnya loyal kepada kerajaan ternyata telah disuap oleh klan Qing. Ia malah membunuh sang Perdana Menteri di hadapan semua orang. Suasana pun langsung kacau. Tak lama kemudian, kelompok hakim gurun datang dan melancarkan serangan mendadak. Sementara itu, di dalam gedung, King Long yang menyamar sebagai anggota klan Qing tiba-tiba mengungkapkan identitasnya sebagai Jin Yiwei.
dan menyatakan bahwa ia datang untuk masalah pribadi menghakimi Xuanwu atas pengkhianatannya. Dan duel epik antara dua mantan saudara seperguruan Jin Yiwei pun tak bisa dihindari. Pertarungan mereka berjalan dengan intens dan penuh strategi. Hingga akhirnya Xuanwu melarikan diri dengan segel kekesaran yang ia lempar sebagai pengalih perhatian. Di sisi lain, Hakim Gurun dan pasukannya berhasil mengalahkan perwakilan klan Qing. Ia pun semakin kagum pada King Long yang ternyata tidak menginginkan uang rampasan, tapi hanya berjuang demi keadilan. Sebagai bentuk hormat, Hakim Gurun pun bahkan menyiapkan kereta kuda untuk King Long kabur. Namun sesampainya di kereta, King Long dibuat terkejut. Jiao Hua ternyata sedang disandra oleh Tuo Tuo. Ia mengancam akan membunuh Jiao Hua jika King Long tidak menyerahkan segel kekesaran. Akhirnya, demi keselamatan Jiao Hua, King Long pun rela menyerahkan segel tersebut. Sementara itu, para anak buah Hakim Gurun menyaksikan pertempuran tersebut dan melaporkannya. Mereka juga mendapat kabar dari mata-mata di wilayah Qing bahwa sebanyak 10.000 pasukan sedang disiapkan untuk melancarkan kudeta. Warga kota pun mulai diliputi ketakutan, dan disinilah hati nurani Hakim Gurun tergurah. Ia tak ingin negeri jatuh ke tangan pemberontak dan memutuskan untuk ikut berjuang. Kita kembali ke King Long. Jiao Hua meminta bantuan ayah beserta para pedagang pengantar barang yang sudah berpengalaman menyusuri jalur gurun. Mereka pun menyusun strategi untuk menjebak Xuanwu dan Tuo Tuo. Di keesokan harinya, King Long memancing Tuo Tuo agar mengejarnya. Lalu di tengah jalan, Jiao Hua menyamar sebagai King Long untuk memisahkan Tuo Tuo dari rombongan Xuanwu. Dan setelah itu, King Long berencana menyerang Xuanwu dan pasukannya di jalur sempit gurun. Komplotan pedagang yang paham medan menutup satu-satunya jalan yang membuat pasukan Xuanwu terpecah jadi dua. Saat mereka hampir bertemu di persimpangan, King Long meledakkan bom yang membuat kedua kubu Xuanwu yang terpisah tadi panik, salah paham, dan saling menembak. Ketika keadaan sudah kacau, komplotan pedagang melempari mereka dengan batu besar dari atas bukit, kemudian menyerbu. Dan akhirnya pertempuran itu pun dimenangkan dan Xuanwu berhasil dihabisi oleh King Long. Belum selesai di situ, King Long harus langsung bergegas menyelamatkan Jiao Hua yang sedang dikejar oleh Tuo Tuo. Saat Tuo Tuo menyadari bahwa dirinya hanya terkecoh, ia pun mencoba membunuh Jiao Hua. Untungnya Hakim Gurun datang tepat waktu dan menyuruh Jiao Hua kabur. Duel sengit antara Hakim Gurun dan Tuo Tuo pun dimulai. Meski sempat memberi perlawanan keras, Hakim Gurun mulai terdesak. Ia mengeluarkan jurus pamungkas pedang bumerang, namun Tuo Tuo mampu menghindarinya dengan sangat mudah. Dalam kondisi hampir putus asa, Hakim Gurun melakukan serangan terakhir. Tapi sayang, Tuo Tuo terluka terlalu kuat dan Hakim Gurun pun akhirnya tumbang di pertarungan itu. Di sisi lain, Jiao Hua akhirnya berhasil bertemu kembali dengan King Long dan langsung menceritakan bahwa dirinya telah berhasil selamat berkat bantuan Hakim Gurun. Tapi ketika mereka melihat Tuo Tuo masih terus mengejar, mereka pun langsung sadar jika Hakim Gurun telah gugur dalam pertarungan. Tak punya pilihan lain, King Long pun memutuskan untuk menghadang Tuo Tuo. Sementara Jiao Hua bergegas membawa segel kekesaran kembali ke istana. Singkatnya, King Long lalu sengaja memilih lokasi sempit untuk bertarung, yang membuat pergerakan Tuo Tuo terbatas. Ia menggunakan pedang pendek yang lincah, sedang Tuo Tuo tetap mengandalkan kekuatan brutalnya.
Dalam pertarungan itu, King Long sempat terdesak, namun dengan cerdik melempar sebuah patung besar dan bersembunyi di baliknya, sehingga mendapat kesempatan melukai Tuo Tuo. Tapi saat King Long mencoba mengulangi taktik itu, Tuo Tuo malah membalas dengan cara yang sama, melemparkan patung ke arahnya yang membuat King Long terpental. Tapi ternyata ia sudah menyiapkan jebakan pedang yang sudah terikat di atas kayu, dan saat ia menariknya, kayu besar itu jatuh menimpa Tuo Tuo, membuatnya semakin marah. King Long kemudian memancing Tuo Tuo masuk ke sebuah ruangan tertutup, berencana mengurungnya di dalam. Tapi rencana itu gagal total. Justru King Long terkena serangan balik dan tertimpa tumpukan patung. Sementara Tuo Tuo berhasil melompat keluar, tapi kakinya terjepit pintu gerbang yang menutup secara otomatis. Keduanya kini dalam kondisi luka parah. Tuo Tuo pun mengaktifkan ultinya melepas baju, bertarung dengan satu kaki. Namun King Long sudah menyiapkan pedang yang dipanaskan di bara api sehingga dapat menghancurkan jubah Tuo Tuo agar ia tidak bisa kembali ke jubah-jubahnya. Sayangnya, kekuatan Tuo Tuo semakin menggila dan akhirnya King Long terkena tusukan pedang milik Tuo Tuo. Namun hal itu ternyata sudah ia rencanakan sejak awal. King Long telah berniat mengorbankan dirinya bersama Tuo Tuo demi menyelamatkan negeri dari kehancuran. Mengingat satu pedang terakhir dari 14 blade yang memang disimpan khusus dalam kotaknya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Akhirnya, dengan pedang terakhir itu pun, King Long mengunci tubuh Tuo Tuo di pelukannya dan mereka pun mati bersama dalam duel penuh pengorbanan. Beberapa hari kemudian, Zhou Hua berhasil mengembalikan segel kekaisaran dan konspirasi klan Qing pun akhirnya terbongkar. Pemimpin klan pun memilih bunuh diri setelah mendengar kematian Tuo Tuo. Namun kisah belum benar-benar berakhir. Di adegan penutup, Zhou Hua melihat dari kejauhan seorang membawa sebuah kotak misterius. Siluet tubuhnya, langkah kakinya, dan gerak-geriknya mirip sekali dengan King Long. Apakah itu benar dia? Ataukah hanya bayang-bayang masa lalunya Mas Ajis? Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film 14 Blades. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.